Perkenalkan, nama saya Iwayan Gede Chandra Daneswara. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan WAN. WAN atau Wide Area Network adalah kumpulan komputer dan sumber daya jaringan yang terhubung melalui jaringan wilayah geografis lebih luas. Dalam WAN, satu jaringan bisa saja beberapa ribu kilometer, bahkan antar negara. Karena WAN mencakup wilayah yang luas, maka dapat dikatakan bahwa sebuah WAN menghubungkan lebih dari satu LAN dan digunakan untuk area yang lebih luas. Biasanya, WAN menggunakan protokol TCP/IP berkombinasi dengan perangkat seperti router, switch, firewall, dan modem. Kelebihan dan kekurangan WAN. Yang pertama, yaitu mempunyai jangkauan area yang lebih luas, sehingga mampu menjangkau seluruh dunia. Kedua, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Kemudian yang ketiga, semua orang yang berada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari WAN. Yang pertama, biaya operasional yang mahal karena maintenance-nya yang luas. Yang kedua, rentan terhadap peretasan. Yang ketiga, setting WAN jauh lebih rumit serta alat-alat yang diperlukan sangat mahal. Karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, WAN umumnya menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang tidak dapat dilayani LAN. WAN menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon dan penyedia jaringan. WAN juga menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atas wilayah geografis yang luas. Selain itu, WAN juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Selanjutnya, yang keempat, menghemat biaya operasional. Kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang keenam, mendukung operasional dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Mengimplementasikan jaringan WAN cukup sulit karena cakupan wilayahnya yang luas. Beberapa negara mensyaratkan regulasi agar membangun jaringan yang terhubung dengan WAN, serta membangun menara transmisi ataupun kabel jaringan bawah laut yang sedikit mahal. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ideomanis Jatmika, absen 2 dari kelas KJ2. Saya di sini akan menjelaskan konsep dasar pada jaringan WAN. Terdapat begitu banyak pilihan yang tersedia untuk mengimplementasikan WAN yang ada, yang dibedakan berdasarkan teknologi, kecepatan, dan biaya yang dibutuhkan. Satu perbedaan utama WAN dengan LAN adalah organisasi harus berlangganan kepada penyedia jaringan dari perusahaan penyedia jaringan yang ada. Sebuah WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi-lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Ada juga beberapa jenis perangkat yang ada dalam WAN. Yang pertama router, yang kedua CSU dan DSU, dan yang ketiga modem, lalu yang terakhir communication server. WAN menggunakan OSI layer, tetapi hanya fokus pada layer 1 dan layer 2. Standar WAN pada umumnya mengembangkan metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 2, termasuk alamat fisik lainnya, aliran data, dan